seorang gadis berinisial FR kabur dari rumahnya yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat. Gadis berusia 15 tahun itu meninggalkan rumah sejak 18 Juli lalu. Usai 2 pekan kabur, pelajar kelas 3 SMP tersebut ditemukan anggota Polsek Rawalumbu saat sedang mengamen di kawasan Kota Tua, Jakarta. Tahan. Korban mengaku nekat kabur dari rumah lantaran dicabuli sebanyak 2 kali oleh kakak iparnya. Terkait adanya anak di bawah umur meninggalkan rumah sesuai dengan laporan polisi nomor LP B727/7 tahun 2024. Perlu saya sampaikan bahwa video viral ini sudah menyebar kemana-mana dan akhirnya dilaporkan di Polsek Rawalumbu. Dari tanggal 18 Juli 2024, anak yang berinisial FR itu meninggalkan rumah sekitar jam 13 waktu Indonesia Barat, di mana bahwa anak itu memang sudah merencanakan meninggalkan rumah karena setelah kita interogasi, kita lakukan penyelidikan dan interogasi semalam bahwa anak tersebut pada saat meninggalkan rumah memang ada permasalahan keluarga. Akhirnya dia tidak nyaman di rumah itu, akhirnya meninggalkan tempat. Selama hampir 20 hari, anggota kami dipimpin oleh Kanit Reskrim, AKP Ompi dan Ibda Sigit Firmansyah melakukan penelusuran terkait anak di bawah umur ini yang meninggalkan rumah. Dan alhamdulillah, kenapa sampai 20 hari? Karena memang anak ini pindahnya meninggalkan rumahnya berpindah-pindah. Berawal dari Bojong Rawalumbu pindah ke Tanah Abang, lanjut dari Tanah Abang ke Tangerang, lanjut kembali lagi ke Jakarta, dan akhirnya yang bersangkutan melakukan kegiatannya di Kota Tua, yaitu dengan cara mengamen untuk membiayai hidupnya. Dan alhamdulillah kemarin sore anggota kami berhasil menemukan anak tersebut di Kota Tua sekitar jam 5 sore. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami dari Polsek Rawalumbu akan menyerahkan anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat kepada orang tua kandung yang kebetulan hari ini juga sudah hadir. Ya, jadi demikian ya rekan-rekan. Alhamdulillah Polsek Rawalumbu telah menemukan anak tersebut yang hilang hampir 20 hari. Dan yang bersangkutan itu pergi ke Tanah Abang. Jadi di sana ada anak kecil berumur kelas 5 SD. Itu anak yatim piatu, kebetulan si yang namanya FR ini begitu sayangnya sudah dianggap sebagai adiknya. Jadi dia berdua sempat ngamen di wilayah Tanah Abang. Dari situlah tinggalnya juga di emperan ya. Dari situlah kita menemukan petunjuk, lalu ditelusuri, dan akhirnya terakhir ditemukan berdasarkan informasi juga ditemukan di Kota Tua. Di sana juga ngamen dan tinggalnya juga di emperan daerah Kota Tua dekat stasiun kota. Demikian. Diketahui aksi bejat pelaku terjadi saat korban sedang sendiri di rumah. Pelaku yang melihat ada kesempatan lalu mencabuli korban di kamarnya. Menurut keluarga, korban tidak pernah bercerita jika dirinya dicabuli karena takut diancam oleh pelaku. Kasus pencabulan tersebut kini ditangani Unit Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi Kota. Terkait adanya laporan baru nih Mbak,
dan ada orang terdekat juga yang melakukan. Iya, Gimana Pak sekarang Ya gimana ya, perasaannya jadi kayak percaya nggak percaya gitu ya, tapi ya emang benar, cuma gimana perasaannya gitu, kok bisa setega itu sama adik sendiri kan ya, itu adik sendiri, adik walaupun ipar kan istilahnya adik gitu ya, kenapa tega gitu yang nggak saya ininya, ya itu shock banget, kita tuh udah seneng nemuin Fitri kan, karena apa, pencarian kita ya cukup lama ya, pas ketemu alhamdulillah ketemu, kirain sudah gitu selesai masalah ya, ternyata timbul masalah baru seperti ini, benar-benar berat banget gitu buat keluarga saya gitu ya. Untuk perilaku sendiri sehari-hari ini seperti apa sih Mbak? Perilaku pelaku ya biasa, nggak mencurigakan gitu, nggak aneh, makanya kita sendiri keluarga shock setelah tahu yang terjadi gitu kan. Memang dekat sama korban atau seperti apa pelakunya? Ya deket banget, cuma sekedar sama adik gitu biasa ya, bercanda, cuma pas kejadian itu kita nggak nyangka gitu bisa kayak gitu, makanya kenapa bisa gitu kan. Korban sempat lapor nggak Mbak ke Mbak gitu, ke orang tua? Nggak pernah ngomong, mungkin kalau ngomong kan kita jadi tahu ya, ini mah pendiam anaknya, makanya dia mungkin kabur karena dia nyimpen trauma, nggak mau orang tua tahu gitu, nggak mau orang tua berantem, nggak mau nyakitin siapapun, mungkin pikiran dia dengan kabur seperti ini udah nyelesain masalah mungkin ya gitu. Ngomong nggak alasannya kenapa nggak cerita ke keluarganya, kan akhirnya kebongkar ya? Apa karena takut Ya. atau ada tekanan dari pelaku? Karena nggak mau keluarga jadi berantem, karena takut juga gitu, karena kan di lain sisi kakaknya dia kan, maksudnya kakaknya si pelaku, gimana sih ngomongnya? Istrinya pelaku. Istrinya pelaku kan kakaknya dia gitu kan. Masih saudaraan lah ya Mbak ya. Ya masih saudaraan ya, takut ada berantem. Saudara. Ya, terkait saya datang ke Polres ini untuk menindaklanjuti perkara yang tadinya kehilangan anak itu, terus udah ditemukan, diserahkan oleh pihak Polsek Rawalumbu, alhamdulillah. Terus kita melakukan interview dengan anak yang hilang, yang FR ini, ternyata dia menyampaikan sebab daripada dia hilang dari rumah, pergi meninggalkan rumah dari sekolah itu. Ternyata ada dugaan tidak pidana. Ini menurut saya pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Jadi setelah kita dalami dan kita konfirmasi dengan pihak Polsek untuk melakukan referensi ke sini. Dan setelah itu kita bikin laporan dan alhamdulillah udah diterima. Dan apa yang kita laporkan udah diterima, dan tadi karena ini kita udah melakukan BAP dari korbannya maupun dari orang tua korban. Dan untuk ini kami juga pun lagi habis visum juga tadi sekalian di RSUD, dan tadi kita juga udah menjalin komunikasi dengan KPAID Kota Bekasi. Dan di situ nanti akan ada konsultasi lebih lanjut dengan pihak ini, sudah dijadwalkan hari Rabu besok, insyaallah. Bang, ini laporannya itu terkait apa Bang? Terkait untuk dugaannya ya, dugaannya pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Itu artinya laporannya sudah diterima Bang? Sudah diterima, dan tadi juga pun awalnya jam 10 malam, jam 12 malam kita datang laporan, alhamdulillah. Terus kita langsung di BAI, berita acara informasi. Terus sekarang tadi udah BAP langsung. Laporannya jam 10 malam kapan? Pasca ada kejadian itu, pas ada ditemukan Jumat berarti. Hari Jumat, ya. Bang, yang dilaporin itu siapa Bang? Ini sebenarnya ini yang dilaporkan kita juga kaget ya. Ya, keluarga juga pun shock.
telah disampaikan oleh ADFR. Penyebab dia melarikan diri dari rumah, meninggalkan rumah itu ya ternyata dia itu sama kakak iparnya sendiri, kakak ipar kandung. Di mana kakak ipar kandung ini adalah suami daripada kakaknya yang nomor 3. Sudah ada pihak keluarga sudah dapat informasi belum terkait dengan informasi terlapornya? Pihak keluarga terlapor. Pelapor. Dari polisi sudah ada konfirmasi belum terkait dengan terlapornya ini, sudah di mana atau bagaimana? Sudah, dan malam itu juga pun langsung untuk diamankan. Sudah diamankan oleh pihak kepolisian, pasca sudah dilaporkan, sudah diamankan, ya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Nah gitu, udah. Inisial terlapornya itu AH. Usia lebih kurang sekitar 27 tahun. 27 tahun. Itu itunya usianya. Dan pengakuan daripada ADFR ini dia udah melakukan 2 kali. Di mana pertama itu terjadi sekitar bulan Februari 2023 kejadiannya. Dan itulah yang menyebabkan kemarin itu kan sempat saya sampaikan juga, dia menghilang ke rumah, lari ke rumah neneknya ya, yang di Babakan. Nah, ternyata ya itu penyebabnya, ternyata ada kejadian itu. Apakah ada ancaman Pak dari? Untuk ancamannya ini saya belum mendalaminya karena saya belum menanyakan secara langsung, tapi untuk sementara yaitu persetubuhan pengakuan dari adik kita FR ini udah 2 kali dilakukan, di mana itu Februari 2023, dan yang terakhir kemarin 2024 itu pasnya langsung malamnya kejadian sekitar lebih kurang jam 12 atau jam 1 lah sampai segitu. Nah, di situ kejadiannya yang kedua. Tinggalnya di satu rumah atau gimana? Ya, tinggalnya sih tidak satu rumah. Di mana AH ini dia tinggal di kontrakan. Cuman berdekatan dalam area sekitar lebih kurang 15 meter atau 20 meter dari rumah. Tapi emang rumah daripada ADFR ini tidak dikunci karena tidak ada, ya hanya pihak keluarga saja yang mondar mandir, makanya di situ. Itu. Ada iming-iming tertentu atau gimana? Untuk berdasarkan pengakuan dari ADFR ini tidak ada ini. Cuma pengakuan dari dia itu ya udah dia lagi tidur. Ya. Dan karena apa? Pada saat dia mau berontak, teriak itu mulutnya di sekap. Arti kan ada kekerasan. Ya. Secara paksa gitu. Pak, untuk kondisi psikologi FR sendiri saat ini seperti apa Pak? Nah, kalau untuk psikologinya saya pun sangat miris lah, nggak bisa ini ya benarnya. Dia lihat barang aja, dilihat yang berbau AH aja, dia itu takut, teriak, malah justru bakar, dibuang aja. Nah itu terus gak ada. Ya itulah saya pesan kepada pihak keluarga untuk selalu mendampingi, jangan membiarkan dia dalam keadaan sendiri. Ada pengaruh Yang telah menemukan anak saya dengan keadaan sehat. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya Bapak yang telah menemukan anak saya kembali ke rumah dengan sehat, selamat. Terima kasih.